Shalom kasih Tuhan, puji Tuhan kita dapat bertemu kembali saat ini. Saat ini saya rindu share sesuatu yang saya beri tema, Tuhan tidak pakai orang sempurna. Seringkali kita berpikir bahwa orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu adalah orang-orang yang sempurna. Padahal tidak pernah demikian adanya. Tahukah kita bahwa orang yang sempurna itu tidak pernah ada? Setiap orang itu punya kekurangan, keterbatasan, dan kelemahan. Bahkan orang-orang yang dipakai Tuhan luar biasa itu juga bukan orang-orang yang spesial dan khusus. Karena setiap orang itu diciptakan Tuhan secara unik, punya panggilan yang spesial dan khusus, yang berbeda satu dengan yang lain. Mereka yang dipakai Tuhan luar biasa adalah mereka-mereka yang bersedia, taat, dan setia terhadap panggilan Tuhan. Sebenarnya hal apa sih yang dimiliki mereka? Ada dua hal yang saya mau bagikan saat ini. Yang pertama adalah mereka berkata iya untuk panggilan Tuhan. Mari kita buka firman Tuhan di Lukas 1 ayat 38. Kata Maria, sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan, jadilah pada aku menurut perkataanmu itu. Lalu malaikat itu meninggalkan dia. Jadi pada saat itu Maria dipilih Tuhan untuk melahirkan Tuhan Yesus dari kandungannya. Kita tahu bahwa Maria belum menikah, tapi dia harus melahirkan Tuhan Yesus. Ini sebuah panggilan yang beresiko sebenarnya. Dia berpotensi untuk dihukum mati ketika diketahui bahwa dia belum menikah tapi punya anak. Tapi sekalipun demikian, Maria memilih iya untuk panggilan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan dia. Sehingga dia melahirkan Tuhan Yesus ke dunia. Betapa luar biasanya ketika kita berkata iya untuk panggilan Tuhan dan tujuan Tuhan terjadi dalam kehidupan kita. Ada perkara-perkara yang mungkin bahkan tidak pernah kita bayangkan itu terjadi. Sehingga kita dapat melakukan hal-hal yang luar biasa bersama Tuhan. Jadi sederhana, cukup dengan kata iya terhadap panggilan dan tujuan Tuhan. Dan apalagi yang kedua? Yang kedua adalah gunakan apa yang kita punya. Mari kita buka firman Tuhan di Keluaran 4 ayat 2. Tuhan berfirman kepadanya, apakah yang ada di tanganmu itu? Jawab Musa, tongkat. Jadi ketika Tuhan mau memakai Musa untuk memimpin bangsa Israel, dia cuma punya satu hal, yaitu tongkat. Dan Tuhan tidak cari yang lain, Tuhan cuma cari apa yang Musa punya. Seringkali kita berpikir kita akan dipakai Tuhan luar biasa ketika kita punya banyak hal di dalam kehidupan ini. Kita membandingkan diri dan orang lain dan melihat orang lain bahwa kok aku gak punya itu. Sehingga kita berpikir aku gak bisa dipakai Tuhan luar biasa. Padahal seorang yang dipakai Tuhan luar biasa seperti Musa itu hanya bermula dari dia punya tongkat. Akhirnya kita ketahui dia melakukan begitu banyak mukjizat menggunakan tongkat tersebut, bukan? Jadi Tuhan tidak pernah cari orang yang luar biasa, yang sempurna. Tuhan hanya cari orang-orang yang sederhana, yang mau berkata iya untuk panggilannya, dan juga yang bersedia menggunakan apa yang dimilikinya untuk tujuan Tuhan tersebut. Mungkin juga seringkali kita berpikir ketika kita membandingkan diri dan orang lain, kita merasa tidak qualified. Ada banyak orang-orang yang lebih hebat daripada kita. Tapi tahukah kita bahwa itu tidak penting bagi Tuhan? Yang penting adalah kita bersedia menggenapi atau mengerjakan panggilan Tuhan tersebut, maka Tuhan akan melakukan perkara-perkara yang luar biasa melalui kehidupan kita. Kita akan baca satu ayat lagi yang akan meneguhkan apa yang saya bagikan ini. Kita buka di 1 Korintus 1 ayat 27. Demikianlah firman Tuhan, tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan orang-orang yang berhikmat, dan apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah untuk memalukan apa yang kuat. Ini adalah ayat yang kontradiksi. Yang bodoh akan dipakai Tuhan, dipilih Tuhan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Karena apa? Karena kita bersedia dan mau untuk panggilan Tuhan, maka Tuhan akan pakai kita. Bahkan untuk memalukan orang-orang yang berhikmat. Dan juga yang lemah. Dunia mungkin berpikir kita lemah, tapi kita mau menggenapi apa yang Tuhan mau dalam kehidupan kita, maka kita dapat dipakai Tuhan untuk memalukan orang-orang yang kuat. Jadi bukan orang yang pintar atau yang berhikmat atau orang yang kuat yang Tuhan butuhkan, tapi seperti tadi yang saya sudah bagikan, dua hal saja cukup.
kita mau iya untuk panggilan Tuhan, untuk kehendak Tuhan, untuk dipakai Tuhan. Dan yang kedua, kita menggunakan apa yang kita punya, apapun itu. Baik itu kelebihan ataupun kekurangan kita pakai dan kita serahkan kepada Tuhan. Maka Tuhan akan memakai kehidupan kita dan luar biasa. Sekali lagi, Tuhan tidak cari orang yang sempurna. Dia cari orang yang mau, yang bersedia pakai apa yang dia punya untuk kemuliaan nama Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.